memposting transaksi-transaksi yang sudah terjadi ke dalam jurnal umum, buku besar, dan neraca. Pada pembahasan pertama yaitu terkait tentang jurnal umum. Pada tanggal 1 Februari, ini diterima pinjaman dari Tuan Syifa sebesar 10 juta untuk modal kerja awal. Kita posting ke jurnal umum, kas amil 10 juta di bagian debit, utang jangka pendek 10 juta di bagian kredit. Pada tanggal 1 Februari juga diterima dana zakat sebesar 80 juta dan dana infak sebesar 50 juta. Kita posting ke jurnal umum, kas zakat 80 juta di bagian debit, penerimaan dana zakat 80 juta di bagian kredit, kas infak 50 juta di bagian debit, penerimaan dana infak 50 juta di bagian kredit. Pada tanggal 2 Februari, membayar sewa kantor selama setahun sebesar 2.400.000. Kita posting ke jurnal umum, sewa dibayar di muka 2.400.000 bagian debit, kas 2.400.000 di bagian kredit. Pada tanggal 3 Februari, membayar alat-alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar 1 juta. Kita posting ke jurnal umum, tablis atau alat tulis kantor 1 juta di bagian debit, kas 1 juta di bagian kredit. Pada tanggal 5 Februari, ini menyalurkan dana zakat kepada fakir 8 orang, masing-masing menerima 150. Kita posting ke jurnal umum, penyaluran fakir miskin 1.200.000 di bagian debit, serta zakat 1.200.000 di bagian kredit. Pada tanggal 6 Februari, menyalurkan dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan sebesar 500.000. Kita posting ke jurnal umumnya, penyaluran Ibnu Sabil 500.000 di bagian debit, kas zakat 500.000 di bagian kredit. Pada tanggal 8 Februari, menyalurkan dana zakat kepada seorang mu'alaf sebesar 400.000. Kita posting ke jurnal umumnya, penyaluran mu'alaf 400.000 di bagian debit, kas zakat 400.000 di bagian kredit. Pada tanggal 10 Februari, lembaga membuka 2 rekening di Bank Syariah Iqtisaduna dengan nomor 01.01 untuk dana zakat dan 01.02 untuk dana zakat. Masing-masing disetor 5 juta. Kita posting ke jurnal umum, rekening Iqtisaduna 01.01 5 juta di bagian debit, kas zakat 5 juta di bagian kredit. Rekening Iqtisaduna 01.02 5 juta di bagian debit, kas zakat 5 juta di bagian kredit. Pada tanggal 11 Februari, lembaga membuka rekening bank konvensional untuk lalu lintas keuangan dan disetor dana sejumlah 1 juta. Kita posting ke jurnal umumnya, rekening bank konvensional 1 juta di bagian debit, kas zakat 1 juta di bagian kredit. Pada tanggal 12 Februari, menyalurkan zakat sebesar 10 juta untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang. Kita posting ke jurnal umum, penyaluran Sabilillah 10 juta di bagian debit, kas zakat 10 juta di bagian kredit. Tanggal 12 Februari 2019, diterima dari Ibu Maya zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram. Harga per gramnya itu 250. Kita posting ke jurnal umum, kas zakat 20 juta di bagian debit, penerimaan dana zakat 20 juta di bagian kredit. Tanggal 13 Februari dilakukan penyaluran dalam santunan pendidikan kepada saudara Rian sebesar 5 juta yang diambil dari dana infak. Kita posting ke jurnal umum, penyaluran untuk pendidikan 5 juta di bagian debit, kas infak 5 juta di bagian kredit. Pada tanggal 15 Februari, menyalurkan dana zakat kepada seorang yang terlibat hutang karena memenuhi kebutuhan pangan sebesar 750.000. Kita posting ke jurnal umum, penyaluran Sabilillah 750.000 di bagian debit, kas zakat 750.000 di bagian kredit. Pada tanggal 17 Februari, disalurkan dana infak sebesar 5 juta untuk pembelian keramik bagi renovasi Masjid Al-Ikhlas. Kita posting ke jurnal umum, penyaluran untuk pembangunan 5 juta di bagian debit, kas infak 5 juta di bagian kredit. Pada tanggal 19 Februari, disalurkan dana infak sebesar 2.500.000 untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA. Kita posting ke jurnal umum, penyaluran untuk pendidikan 2.500.000 di bagian debit, kas infak 2.500.000 di bagian kredit. Pada tanggal 21 Februari, diperoleh undian dari bank konvensional sebesar 5 juta dan pembayaran bunga bank sebesar 50.000.
kita posting ke jurnal umum. Rekening bank konvensional 5.050.000 di bagian debit. Penerimaan dana non halal 5.050.000 di bagian kredit. Tanggal 24 Februari memberikan bantuan material untuk renovasi WC umum melalui mahasiswa KKN senilai 3 juta. Kita posting ke jurnal umumnya. Penyaluran dana non halal 3 juta di bagian debit. Rekening bank konvensional 3 juta di bagian kredit. Pada tanggal 30 Februari membayar biaya telepon dan listrik masing-masing 200.000 dan 100.000. Kita posting ke jurnal umum. Beban listrik dan telepon 300.000 di bagian debit, kas amil 300.000 di bagian kredit. Pada tanggal 30 Februari membayar gaji 3 orang amil yang masing-masing mendapatkan 750.000. Kita posting ke jurnal umum. Beban gaji amil 2.250.000 di bagian debit, kas amil 2.250.000 di bagian kredit. Pada tanggal 30 Februari mencatat transfer dana zakat dan infak ke dana pengelola. Kita posting ke jurnal umum. Penyaluran dana zakat amil 12.500.000 di bagian debit, kas zakat 12.500.000 di bagian kredit. Penyaluran dana zakat amil 12.500.000 di bagian debit, kas infak 12.500.000 di bagian kredit. Kas amil 17.500.000 di bagian debit. Penerimaan dana amil dana zakat 12.500.000 di bagian kredit. Penerimaan dana amil dana infak 5 juta di bagian kredit. Pada tanggal 30 Februari mengembalikan pinjaman kepada Tuan Siva sebesar 10 juta. Kita posting ke jurnal umum. Utang jangka pendek 10 juta di bagian debit, kas infak 10 juta di bagian kredit. Pada tanggal 30 Februari mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Februari 2019. Kita posting ke jurnal umum. Beban sewa kantor 200.000 di bagian debit, sewa di badi muka 200.000 di bagian kredit. Materi selanjutnya yaitu mengenai buku besar. Dalam buku besar ini nanti akan dikelompokkan akun-akun yang sama menjadi satu. Contohnya seperti nomor 1, ini ada kas dana zakat. Nah, data yang diperoleh dari tabel ini diperoleh dari jurnal umum. Misalnya pada tanggal 1 Februari 2019, penerimaan PT Nusa sebesar 80 juta di bagian debit, ini diperoleh dari jurnal umum, dan seterusnya ke bawah sampai tanggal 30 Februari 2019, penyaluran dana hak amil 12.500.000 di bagian kredit itu juga diperoleh dari jurnal umum. Kita tinggal memasukkannya saja ke dalam tabel. Setelah kita memasukkannya, kita total semuanya sehingga dapat diketahui saldo akhirnya yaitu senilai 68.650.000 di bagian kredit. Yang kedua, ini ada kas dana infak, saldo akhirnya senilai 27.500.000 di bagian kredit. Dan yang ketiga ada kas dana amil, saldo akhirnya itu 11.550.000 di bagian kredit. Yang keempat, ini ada Bank Syariah Iqtisaduna Zakat 01.01, saldo akhirnya itu ada 5 juta di bagian debit. Yang kelima ada Bank Syariah Iqtisaduna Zakat 01.02, saldo akhirnya yaitu sama 5 juta di bagian debit. Yang keenam ada Bank Konvensional, saldo akhirnya 3.050.000 di bagian debit. Yang ketujuh ada sewa dibayar di muka, saldo akhirnya itu 2.200.000. Yang ke-8 ini ada Saples, saldo akhirnya itu 1 juta di bagian debit. Yang ke-9 hutang jangka pendek, saldo akhirnya 0 di bagian debit. Yang ke-10 penerimaan dana zakat, saldo akhirnya 10 juta di bagian kredit. Yang ke-11 penerimaan dana infak, saldo akhirnya itu 50 juta di bagian kredit. Yang ke-12 ada penerimaan dana amil, saldo akhirnya itu 17.500.000 di bagian kredit. Yang ke-13 penerimaan dana non halal, saldo akhirnya ada 5.050.000 di bagian kredit. Yang ke-14 penyaluran dana zakat fakir miskin, saldo akhirnya itu ada 1.200.000 di bagian debit. Yang ke-15 penyaluran dana zakat amil, saldo akhirnya itu 12.500.000 di bagian debit. Yang
Yang ke-16 ada penyaluran dana zakat Qorim. Saldo akhirnya itu 750.000 di bagian debit. Yang ke-17 penyaluran dana zakat Ibnu Sabilillah. Saldo akhirnya itu 10 juta di bagian debit. Yang ke-18 ada penyaluran dana zakat Ibnu Sabil. Saldo akhirnya ada 5 juta di bagian debit. Yang ke-19 penyaluran dana zakat mu'alaf, itu saldo akhirnya ada 4 juta di bagian debit. Yang ke-20 ada penyaluran dana infak pembangunan, saldo akhirnya 5 juta. Yang ke-21 ini ada penyaluran dana infak pendidikan, saldo akhirnya itu 7.500.000 di bagian debit. Yang ke-22 ada penyaluran dana infak ke Amil, saldo akhirnya itu 5 juta di bagian debit. Yang ke-23 ada penyaluran dana non halal, saldo akhirnya itu 3 juta di bagian debit. Yang ke-24 ada beban Amil listrik dan telepon, saldo akhirnya itu 300.000 di bagian debit. Yang ke-25 ada beban gaji Amil, saldo akhirnya itu 2.250.000 di bagian debit. Dan yang ke-26 ada beban sewa kantor, saldo akhirnya itu 2 juta. Materi yang terakhir ini tentang neraca. Pada sebelah kiri ini ada aset dan sebelah kanan ada kewajiban. Aset sendiri ini ada aset lancar, kas dan setara kas dana zakat ini senilai 68.650.000. Kas dana infaknya ada 27.500.000. Kas dana amil ada 11.550.000. Kas dana non halal ada 0. Bank ini ada beberapa, ada Bank Syariah Iktisaduna 01.01 ada 5 juta, Bank Syariah Iktisaduna 01.02 ada 5 juta, bank konvensional ada 3.050.000, sewa dibayar di muka ada 2.200.000, Sapres ada 1 juta, dan aset tetapnya 0. Jika ditotal secara keseluruhannya, ini jumlah asetnya totalnya 123.950.000. Sedangkan pada kewajiban ini ada kewajiban jangka pendek 0, biaya yang harus dibayarkan, kewajiban jangka panjangnya 0, imbalan kerja jangka panjang, jumlah kewajibannya 0, saldo dana ini ada beberapa. Yang pertama ada dana zakat, ini senilai 74.650.000, dana infaknya ada 32.500.000, dana amil ada 2.050.000, dana non halal ada 14.750.000, jumlah dananya itu ada 123.950.000. Jadi total jumlah kewajiban dan saldo dananya ini ada 123.950.000. Jadi jumlah antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban dan saldo dana ini sama, yaitu senilai 123.950.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.